harus berdasarkan ilmu yang kita ketahui tentang Islam dan keyakinan atas kebenaran Islam, barulah itu dianggap sah. Dan pokok pertama yang harus Mas April ketahui tentang Islam adalah dua kalimat syahadat. Syahadat itu artinya persaksian, ikrar, janji setia, ungkapan tentang keimanan. Dua kalimat syahadat ini harus dipelajari, dipahami dengan baik dan diyakini, kemudian Mas ucapkan, maka Mas April akan menjadi seorang muslim. Apa saja dua kalimat syahadat itu? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi, aku berikrar, aku yakin la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau terjemahannya dalam bahasa Indonesia secara bahasa seringkali diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Tapi maknanya dalam syariat, la ilaha illallah itu adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya, semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia atau oleh makhluk selain Allah, itu semuanya salah. Itu semuanya tidak benar. Dan Allah menjelaskan kepada kita mengapa hanya Allah yang berhak disembah, selain Dia itu salah. Dalam firman-Nya, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu Dialah Allah, satu-satunya yang berhak disembah, dan semua yang mereka sembah atau mereka tuhankan selain Allah adalah salah. Ini penegasan dari Allah. Kemudian Allah jelaskan apa alasannya. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Karena sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Dia satu-satunya yang maha tinggi lagi maha besar, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha kuasa. Sehingga Allah itu tidak membutuhkan siapapun selainnya. Kalau Dia masih membutuhkan yang lain, itu bukan Allah, itu bukan yang maha kuasa. Contoh, Yesus yang dianggap Tuhan selain Allah, tapi kenyataannya beliau masih butuh kepada yang lain. Beliau butuh ibunya untuk mengandungnya, beliau butuh ibunya untuk melahirkannya. Dan siapa yang membuat ibunya mengandung dan melahirkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umat Nasrani setiap tanggal 25 Desember merayakan hari Natal. Mungkin ada versi yang lain, ada hari Natal yang lain. Tapi intinya umat Nasrani itu tahu Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dan untuk lahir, dia butuh kepada yang lain. Gak mungkin dia bisa lahir sendiri, gak mungkin dia bisa tercipta sendiri. Maka itu bukan karakter Tuhan, bukan sifat Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, gak butuh kepada apapun, gak butuh dilahirkan. Dia sudah maha kuasa dari awal. Oleh karenanya, di antara nama Allah, huwal awwal wal akhir. Dialah yang maha awal dan maha akhir. Dia yang awal, Dia yang kekal abadi, tidak pernah mati. Sementara dalam keyakinan Nasrani, Yesus atau kita sebut Nabi Isa alaihissalam pernah mati dan dibangkitkan lagi. Tapi keyakinan dalam Islam, beliau sesungguhnya belum mati, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan beliau, dan beliau juga kelak akan wafat. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, kana yakulani ta'am. Nabi Isa atau Yesus dan ibunya Maryam, keduanya makan makanan. Kenapa? Cuma makan makanan. Allah sebut dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita mereka hanyalah manusia biasa yang butuh makan. Sementara Allah nggak butuh makan, nggak butuh apa-apa. Dan semua selain Dia, Dialah yang memenuhi kebutuhannya. Itulah secara akal sehat, itulah yang pantas disembah. Yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati.
yang tidak butuh kepada apapun selain Dia. Maka Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah. Semua selain Dia hanyalah makhluk yang lemah, yang butuh kepada-Nya. Itulah sebabnya orang yang berakal sehat pasti dia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, kepada yang maha kuasa, yang maha kuat. Dia tidak menyembah makhluk. Terlebih lagi sebelum Yesus lahir, dunia sudah melewati berabad-abad lamanya dan tidak ada yang mengenal Yesus. Jangankan menyembah beliau, mengenal beliau saja tidak ada. Nanti ketika beliau lahir barulah beliau dikenal. Maka tidak mungkin beliau itu sebagai Tuhan. Dan Allah ingatkan juga kelak di hari kiamat Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam di hadapan umat Nasrani. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah kelak di hari kiamat Allah akan berkata, wahai Isa putra Maryam, yang orang Nasrani bilang Yesus putra Maria, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan atau dua sesembahan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Qala subhana. Nabi Isa berkata, maha suci engkau ya Allah, engkau tidak pantas diduakan, apalagi ditigakan, trinitas. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau benar aku yang mengatakannya, tentu engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau maha tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau yang maha tahu perkara gaib. Itulah yang berhak disembah, yang maha tahu segala sesuatu. Apapun yang akan terjadi di masa depan, Allah sudah tahu semuanya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Ya Allah, tidaklah yang aku katakan kepada mereka kecuali sebagaimana yang engkau perintahkan kepadaku. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini aslinya dakwah Nabi Isa alaihissalam, dakwah Yesus. Tapi kenapa kemudian umat Nasrani malah menyembah beliau? Para ahli sejarah, diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang pakar sejarah yang punya kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Artinya kitab dari awal bumi sampai akhir bumi. Jadi akhir bumi kan itu ada dalil-dalilnya. Beliau catat sejarahnya. Maka beliau menyebutkan itu terjadi sudah ratusan tahun, kurang lebih 300 tahun atau 200 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Sebelum itu mereka tidak menyembah beliau, tidak menyembah Yesus. Mereka menyembah kepada Allah. Bagaimana sampai mereka menyembah beliau? Karena Paulus itu sebenarnya orang Yahudi. Dialah yang menyesatkan umat Nasrani. Dia mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, adalah Allah, adalah satu dari yang tiga, trinitas. Itulah awal penyembahan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi bukan ajaran asli Yesus, tapi itu ajarannya Paulus. Maka kalau kita mencoba berpikir dengan akal sehat, yang namanya manusia ciptaan Allah, berarti dia tidak pantas untuk disembah. Yang berhak disembah hanyalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti kalimat La ilaha illallah. Ini syahadat yang pertama, Mas April. Syahadat La ilaha illallah, artinya kita berikrar hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Semua yang dianggap Tuhan atau disembah selain Allah itu salah, tidak benar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Artinya adalah kita harus yakin semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dari Allah untuk diajarkan kepada kita. Sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita umat Islam mencintai Nabi Isa alaihissalam, memuliakan beliau, sampai nama beliau begitu harum di dalam Al-Quran. Karena apa? Seluruh Nabi dan Rasul ini membawa misi yang sama, ajaran dari Allah, sehingga harus kita muliakan.
Cuma perbedaannya, Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya diutus kepada kaumnya saja, Bani Israel. Makanya agak aneh kalau ada orang Jawa, orang Sunda, orang Minang jadi pengikut Yesus. Karena Yesus itu nabinya Bani Israel, bukan nabi seluruh manusia. Nabi seluruh manusia itu hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah jadikan beliau sebagai nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jadi kita harus yakin semua ajaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana ajaran Nabi yang lain datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan agama Islam. Agama Islam adalah keseluruhan ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus kita tunduk patuh kepadanya. Kalau kita tunduk patuh kepadanya, maka Allah akan menyayangi kita, meridhoi kita, dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau kita menentangnya, kufur kepadanya, mengingkarinya, maka kita terancam masuk neraka. Jadi ini yang dimaksud bersyahadat Muhammad Rasulullah, berarti semua ajaran beliau kita berusaha untuk mengikutinya dan tidak boleh ada satupun ajaran beliau yang kita tolak. Makanya setelah masuk Islam harus belajar apa saja ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini Mas April keterangan ringkas. Untuk masuk Islam harus pahami dua kalimat syahadat ini. Aku bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Mas April sudah paham, sudah yakin, alangkah baiknya segera masuk Islam. Nanti setelah masuk Islam baru belajar lagi ajaran-ajaran Islam yang lain seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan saya jamin Mas April akan menemukan keindahan Islam dari semua ajaran-ajaran Islam karena dia turun dari Allah yang maha indah, yang maha mulia, yang maha bijaksana, yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Demikian Mas April. Barangkali ada yang masih perlu ditanyakan, saya persilahkan. Tidak ada. Sudah paham kira-kira arti la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah? Sudah yakin kebenarannya? Mau masuk Islam? Kalau begitu ikuti saya. Ya. Jadi ucapkan dua kalimat syahadat ini untuk secara syariat masuk Islam. Nah nanti kemudian setelah itu akan diurus pencatatan ke KUA atau ke Departemen Agama, nanti dibantu Pak Agus atau yang lainnya. Ya, ada surat resminya nanti. Jadi ikuti saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Beliau sekarang seorang Muslim. Semoga Allah berikan keistiqomahan di atas hidayah sampai akhir hayat. Jemaah sekalian, karena beliau ini seorang mu'alaf, berarti beliau termasuk berhak menerima zakat. Andai ada di antara jemaah sekalian yang mau memberikan zakat atau sekedar hadiah, alangkah baiknya diberikan kepada beliau. Apakah diberikan sekarang atau disimpan nomor WA beliau, barangkali ada kelebihan rezeki bisa dibagi kepada beliau. Semoga beliau semakin kuat dalam Islam, dan kita punya kewajiban semuanya untuk selalu mengajak beliau untuk belajar agama Islam. Dan Mas April harus paham, setelah masuk Islam ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, terutama sholat 5 waktu. Ini tidak boleh lagi ditinggalkan. Insya Allah nanti Mas April bisa ikut kita sholat zuhur nanti.
sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Jadi harus belajar ya. Ya. Tanya-tanya sama teman-teman yang muslim. Ya. Alhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.